Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayustiarini, NPM 19110602899 dari kelas Biologi 6D. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait literasi asesmen dan analisis pokok uji. Dosen pengampu Nuh Batul Hidayati, HKMPD. Di sini ada 3 subtema yang akan saya bahas, yaitu literasi asesmen, analisis pokok uji, dan pengenalan SPSS. Yang pertama, pengertian literasi asesmen. Asesmen merupakan pengumpulan bukti yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan, serta digunakan untuk menilai kompetensi siswa. Asesmen memberikan umpan balik mengenai kemajuan belajar siswa untuk siswa, orang tua, dan guru. Literasi asesmen penilaian didefinisikan sebagai suatu pemahaman terhadap prinsip-prinsip asesmen. Guru yang memiliki literasi asesmen yang mantap akan berada pada posisi baik untuk mengintegrasikan asesmen ke dalam pembelajaran, karena mereka menggunakan bentuk-bentuk yang tepat sesuai dengan pembelajaran. Bentuk-bentuk asesmen penilaian ada 3, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian diagnostik. Penilaian formatif merupakan penilaian yang dilaksanakan pada akhir program mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses tersebut. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada unit program, yaitu akhir semester dan akhir tahun. Penilaian diagnostik merupakan penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Syarat-syarat asesmen yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, bentuk tes, penilai, praktibilitas, dan ekonomis. Analisis pokok uji. Pengertian analisis pokok uji yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Nah, tujuan dari analisis pokok uji yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi, untuk mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, untuk mendiagnostik kemampuan siswa, dan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Aspek analisis pokok uji meliputi yang pertama penyusunan instrumen, yang kedua menentukan tingkat validitas soal, yang ketiga menentukan tingkat reliabilitas soal, yang keempat menentukan tingkat kesulitan soal atau difficult level of an item, yang kelima menentukan daya pembeda atau discriminating power, dan yang keenam yaitu menentukan pengecoh. Jenis-jenis validitas ada 2, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Terdiri dari validitas isi dan validitas konstruksi. Sedangkan validitas empiris merupakan validitas yang mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Terdiri dari validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap. Reliabilitas dibagi menjadi 2, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Dalam reliabilitas eksternal, metode yang digunakan yaitu rumus formula Sperman-Brown, rumus formula Flanagan, dan rumus formula Rulon. Sedangkan pada reliabilitas internal, metode yang digunakan yaitu rumus Kuder-Richardson 20 dan rumus Kuder-Richardson 21. Selanjutnya yaitu pengenalan SPSS atau Statistical Product and Survey Solution. SPSS adalah salah satu program statistik yang paling populer di antara program statistik lainnya. SPSS banyak digunakan dalam penelitian sosial dan riset. Langkah-langkah dalam penggunaan SPSS yaitu yang pertama, membuat variabel terlebih dahulu di variabel view, kemudian memasukkan data-data pengamatan di data view, lalu menentukan operasi data yang diinginkan, misalnya analis regresi atau uji statistik lainnya, dan kemudian melihat hasil uji statistiknya di Windows Output.
Terima kasih, itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.